Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosadi dari Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Sistem Pemantauan dan Pengatur Instalasi Lampu Berbasis IoT untuk Optimalisasi Tanaman dalam Greenhouse. Topik ini saya pilih karena saya tertarik pada bagaimana teknologi Internet of Things atau IoT bisa membantu pertanian menjadi lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan, terutama dalam mengatur cahaya di dalam greenhouse yang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan tanaman. Presentasi ini saya susun berdasarkan 3 jurnal ilmiah terbaru yang meneliti sistem kontrol pencahayaan tanaman menggunakan IoT dan PMW. Yang selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, tantangan pertanian modern. 2. Cahaya faktor utama pertumbuhan. Yang ketiga, IoT dan otomatisasi solusi pintar. Yang keempat ada tujuan stabilitas lingkungan dan efisiensi energi. Pertanian modern saat ini menghadapi banyak tantangan seperti pertumbuhan iklim yang tidak menentu, suhu yang fluktuatif, dan keterbatasan lahan. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman adalah cahaya, karena berperan langsung dalam proses fotosintesis. Masalahnya, pengaturan cahaya secara manual sering tidak efisien dan tidak bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman yang berbeda-beda. Untuk itulah sistem berbasis Interface of Things atau IoT digunakan agar pengaturan cahaya bisa dilakukan secara otomatis, real-time, dan efisiensi energi. Dengan bantuan sensor dan sistem kontrol, instalasi lampu dalam greenhouse bisa menyesuaikan kondisi tanaman tanpa campur tangan manusia. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian dan review. Tujuan dari review ini adalah untuk menganalisis bagaimana teknologi IoT digunakan untuk sistem kontrol pencahayaan tanaman. Selain itu, saya juga membandingkan 3 penelitian yang menggunakan pendekatan berbeda, mulai dari sistem PWM untuk efisiensi energi, kemudian IoT adaptif berbasis cloud, hingga sistem monitoring sederhana menggunakan Node MCU. Dari sini saya ingin melihat seberapa besar pengaruh IoT terhadap efisiensi energi dan pertumbuhan tanaman di lingkungan greenhouse. Selanjutnya ada sistem PMW untuk kangkung mikrogen. Yang pertama ada Arduino Mega 2560 plus MOSFET. Yang kedua ada PWM mengatur instabilitas LED genap 6500K. Yang ketiga ada simulasi cahaya dalam 65-100%. Yang keempat ada energi turun 80%, pertumbuhan naik signifikan. Penelitian pertama dilakukan oleh Faujan dan tim pada tahun 2004. Mereka merancang sistem pencahayaan buatan dengan metode PWM atau Pulse Width Modulation yang dikendalikan oleh Arduino Mega dan MOSFET. Sistem ini mampu mengatur instalasi cahaya LED 6500K agar menyerupai pola alami matahari, naik dari 65% di pagi hari mencapai 100% di siang hari, lalu menurunkan lagi di sore hari. Hasilnya cukup menarik. Konsumsi daya listrik turun 18% dan tanaman kangkung mikrogen tumbuh lebih baik. Ini membuktikan bahwa pengaturan instalasi cahaya secara dinamis bisa meningkatkan efisiensi energi sekaligus mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang selanjutnya ada IoT Adaptive Lighting untuk selada. Yang pertama ada Raspberry Pi plus Arduino plus Azure Cloud. Yang kedua ada sensor CO2 DHT22 Link Sensor. Yang ketiga ada LED spektrum penuh. Yang keempat efisiensi energi naik 20%, pertumbuhan naik 15%. Penelitian kedua oleh Karja dan tim pada tahun 2025 berfokus pada sistem pencahayaan adaptif berbasis IoT dan cloud. Mereka menggunakan Respond Pi dan Arduino yang dihubungkan ke platform Azure dan IoT Hub untuk mengontrol LED spektrum penuh.
Berbagai sensor seperti CO2, DHT22, dan sensor cahaya digunakan untuk mengatur kondisi lingkungan di sekitar tanaman. Sistem ini mampu menyesuaikan intensitas dan warna cahaya secara otomatis berdasarkan tahap pertumbuhan tanaman selada. Hasilnya efisiensi energi meningkat hingga 25% dan pertumbuhan tanaman meningkat 15% dibandingkan sistem pencahayaan statis. Keunggulan lain dari sistem ini adalah kemampuan adaptifnya secara real time dengan waktu respon di bawah 2 detik. Kemudian yang selanjutnya ada IoT monitoring greenhouse untuk selada. Penelitian ketiga dilakukan oleh Suhari dan Halimah pada tahun 2023. Mereka membuat sistem monitoring dan kontrol suhu serta cahaya berbasis IoT dengan menggunakan node MCU ESP8266 dan sensor DHT11 serta BH1750. Semua data dikirim ke aplikasi Beijing di smartphone sehingga pengguna bisa memantau kondisi greenhouse dari jarak jauh. Jika suhu lebih dari 32 derajat, kipas otomatis menyala, dan jika cahaya kurang dari ambang batas, lampu akan hidup otomatis. Sistem ini sederhana tapi efektif dengan akurasi sensor suhu mencapai 99,7% dan sensor cahaya 92,8%. Kelebihannya adalah mudah digunakan oleh petani kecil tanpa perlu sistem cloud yang rumit. Selanjutnya ada mekanisme analisis perbandingan sistem cahaya PWM. Kalau kita bandingkan, ketiga jurnal ini punya tujuan yang sama, yaitu membuat sistem pencahayaan yang efisien dan optimal untuk tanaman. Jurnal pertama unggul dalam efisiensi energi karena menggunakan PWM. Jurnal kedua lebih cerdas karena sistemnya adaptif dan berbasis cloud. Sedangkan jurnal ketiga unggul dari sisi kemudahan dan kepraktisan untuk pengguna. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap pendekatan punya kelebihan tersendiri sesuai kebutuhan dan skala penggunanya. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari ketiga jurnal yang saya review, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi IoT dan PWM sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi energi dan pertumbuhan tanaman di greenhouse. IoT memungkinkan pemantauan dan pengaturan otomatis secara real time, sedangkan PWM membuat sistem pencahayaan menjadi lebih hemat dan menyerupai kondisi alami. Jika kedua konsep ini digabungkan, maka akan tercipta sistem pertanian modern yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi ini juga berpotensi besar membantu petani memaksimalkan hasil panen dengan biaya operasional yang lebih rendah. Demikian juga bisa saya sampaikan. Terima kasih.